Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okan Ferdian Doniananta, NPM 2024 10715136 dari Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Analisa dan Desain Berorientasi Objek dengan dosen pengampunya Pak Wawon Priyatna, STMTI, yang berjudul Aplikasi Manajemen UKM Judo berbasis web. Presentasi ini akan saya bagi menjadi 7 bagian besar. Yang pertama, pendahuluan, proses bisnis yang berjalan dan yang diusulkan, use case dan aktor, activity dan sequence, kelas dan stat diagram, deployment dan database, hingga interface dan penutup. Untuk latar belakang, UKM Judo Universitas Bhayangkara Jakarta Raya adalah organisasi kemahasiswaan yang mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam olahraga bela diri judo, namun pengelolaan administrasinya masih manual, mulai dari pendataan anggota, absensi, sampai pembayaran kas. Akibatnya, sering terjadi kesalahan kesalahan pencatatan, data sulit dicari, dan laporan lama disusun. Ini yang melatar belakangi saya membangun aplikasi berbasis web untuk membantu mengurus mengelola administrasi UKM secara lebih efektif. Ada 5 tujuan utama dari aplikasi yang saya bangun. Yang pertama, mengelola data anggota. Yang kedua, mengelola jadwal latihan. Yang ketiga, mencatat absensi. Yang keempat, mengelola pembayaran kas. Yang kelima, menjanjikan laporan secara otomatis. Kelima fungsi ini akan saya terintegrasi dalam satu sistem yang bisa diakses oleh seluruh pengurus, pelatih, bendahara, dan anggota. Sebelum masuk ke sistem usulan, saya jelaskan dulu kondisi saat ini. Pengurus membuat jadwal latihan secara manual melalui chat. Yang kedua, anggota menerima info jadwal via WhatsApp. Yang ketiga, pelatih mencatat absensi manual di kertas atau catatan. Yang keempat, data anggota tersimpan, terpisah, sulit dicari, dan diperbarui. Yang kelima, bendahara mencatat kas manual di buku atau spreadsheet. Yang kelima, materi latihan diberikan langsung tanpa penyimpanan terpusat. Yang keenam, laporan kehadiran dan keuangan dibuat manual bila dibutuhkan. Lanjut dengan sistem yang saya usulkan. Semua pengguna login dan sistem menampilkan menu sesuai perannya masing-masing. Pengurus bisa mengelola data anggota dan membuat jadwal secara terpusat. Pelatih bisa menginput absensi secara digital dan mengunggah materi latihan. Terus anggota bisa melihat jadwal dan mengakses materi kapan saja, serta membayar kas lewat sistem yang nanti diverifikasi oleh bendahara. Seluruh data tersimpan dalam satu database dan sistem bisa menampilkan laporan secara terpisah. Sistem ini memiliki 4 aktor utama. Yang pertama, pengurus. Pengurus bertugas mengelola data anggota, jadwal, dan melihat dashboard. Yang kedua, pelatih. Pelatih menangani input absensi dan mengunggah materi latihan. Yang ketiga, ada bendahara. Bendahara bertugas untuk mencatat pembayaran kas dan melihat laporan keuangan. Yang kelima, ada anggota. Anggota bisa melihat jadwal, mengakses materi, dan membayar kas.
Use case diagram di sebelah kanan menggambarkan seluruh interaksi keempat aktor ini dengan sistem. Ini adalah salah satu contoh activity diagram, yaitu proses mengelola data anggota. Alurnya dimulai dari pengurus, mulai memilih menu kelola anggota, terus lanjut ke sistem menampilkan form daftar data anggota, terus kembali lagi ke pengurus menginput data anggota baru atau mengubah data lama, habis itu menekan tombol simpan, lanjut ke sistem menjawab apakah form terisi lengkap. Kalau tidak, menampilkan pesan data belum lengkap, kembali ke pengguna minta lengkapi data untuk menginput data anggota baru atau mengubah data lama. Kalau data sudah lengkap, sistem langsung menyimpan data anggota ke database terpusat. Terus dia menampilkan notifikasi data berhasil disimpan. Lanjut ke pengurus menerima notifikasi berhasil, selesai. Yang kedua, ada untuk membayar kas. Prosesnya dimulai dengan anggota memilih menu bayar, kas, terus dia mengunggah bukti pembayaran, lalu sistem mengecek melengkapi data tersebut. Jika lengkap, status pembayaran akan disimpan sebagai pending, menunggu verifikasi bendara. Jika tidak lengkap, anggota diminta melengkapi kembali datanya. Ya. Nah, untuk sequence diagram yaitu membayar kas. Yang anggota itu buka menu bayar kas. Terus lanjut ke sistem ini, request form pembayaran kas. Terus sistem lanjut ke UI ini, form pembayaran kas siap. Terus dia menampilkan form pembayaran kas. Anggotanya menginput nominal atau mengunggah bukti pembayaran. Terus lanjut ke kirim bukti pembayaran. Sini sistem simpan bukti pembayaran ke database konfirmasi tersimpan. Terus lanjut ke notifikasi sukses, tampilan notifikasi itu iya. Kalau tidaknya, pesan data tidak lengkap, kembali ke form pembayaran. Ini sequence mengelola data anggota. Yang pertama itu pengurus buka menu kelola data anggota, terus langsung ke request data anggota, query data anggota ke database, terus lanjut lagi list data anggota, lanjut ke pengurus ini tambah atau edit hapus anggota, simpan perubahan data, simpan update hapus data anggota ke database, konfirmasi berhasil. Kalau ya, notifikasi sukses, tampilkan notifikasi. Kalau tidak, pesan data belum lengkap, minta lengkapi data. Udah selesai. Nah, untuk struktur kelas diagram ini menggambarkan struktur objek utama dalam sistem seperti kelas anggota, kelas jadwal, kelas absensi, kelas pembayaran kas, dan kelas materi latihan beserta atribut metode dan relasi antar kelasnya. Kelas diagram ini lah yang menjadi dasar rancangan struktur data dan logika bisnis aplikasi. Lanjut, state diagram. Contohnya mengelola data anggota. State diagram ini untuk melihat perubahan status selama proses kelola data anggota berlangsung, mulai dari status menampilkan daftar anggota, form tambah atau edit,
proses validasi data, sampai akhirnya data tersimpan atau ditolak karena tidak valid. Terus yang kedua ada state diagram membayar kas. State diagram ini menunjukkan transisi statusnya mulai dari menampilkan form pembayaran kas, terus mengirim bukti pembayaran, menunggu verifikasi, kalau disetujui terverifikasi, kalau ditolak pembayaran tolak, balik lagi ke form pembayaran kas. Untuk deployment diagram ini menunjukkan arsitektur penerapan sistem secara fisik, yaitu bagaimana komponen aplikasi didistribusikan antara sisi klien, server aplikasi, dan server database dalam lingkungan produksi. Nah, untuk desain database inilah adalah rancangan struktur basis data aplikasi yang mencakup tabel-tabel relasinya untuk menyimpan data anggota, jadwal, absensi, pembayaran, kas, dan materi latihan dalam satu database yang terpusat. Nah, ini adalah contoh interface tampilan antarmuka aplikasinya. Di sebelah kiri adalah halaman login tempat pengguna memasukkan username dan password. Di sebelah kanan adalah tampilan dashboard dan menu utama setelah berhasil login, yang berisi navigasi ke seluruh fitur seperti data anggota, jadwal, absensi, kas, dan laporan. Untuk kesimpulan dari semua itu, perancangan aplikasi manajemen UKM Judo berbasis Universitas Bayangkara Jakarta Raya dapat membantu pengurus dalam mengelola data anggota, jadwal latihan, absensi, pembayaran kas, dan pembuatan laporan secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi dengan sistem berbasis web. Informasi dapat diakses lebih cepat serta meminimalkan kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada proses manual. Ada pula untuk saran pengembangannya. Untuk notifikasi jadwal itu mengingatkan latihan melalui email atau WhatsApp. Yang kedua, versi Android-nya aplikasi mobile agar lebih mudah diakses anggota. Yang ketiga ada payment gateway, pembayaran kas online secara langsung. Yang keempat itu keamanan sistem, autentikasi lebih kuat, dan penjaringan data berkala. Dengan demikian, presentasi proyek akhir saya mengenai aplikasi manajemen UKM Judo berbasis web. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.